Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai kerja itu ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar rupanya, memiliki rasio, memiliki kemampuan berelasi, dan tentunya memiliki berbagai macam kapasitas untuk mengelola bumi ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, di ayat 10 dikatakan demikian, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bekerja selama 6 hari. 24 jam kita dapat kelola waktu untuk kerja. Dan umumnya kita bekerja rata-rata 8 jam sehari. Artinya ada sepertiga hari untuk kita dapat mengelola bumi ini. Baik langsung kita menggarap tanah, lahan, atau beternak, atau bertani, atau memanfaatkan sumber daya laut, sumber daya alam. Bahkan kita yang diberikan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, kita dapat bekerja dalam berbagai sektor dan bidang. Dan kita harus menyadari bahwa setiap pekerjaan itu adalah karunia dari Allah. Dan bekerja itu selama 6 hari juga adalah ibadah. Ibadah secara individu. Seperti yang Tuhan kehendaki agar kita mengelola bumi, dan di dalam konteks Kejadian pasal 2 ayat 15 dengan jelas di sana kata dasarnya ialah ibadah, mempersembahkan semua yang kita kelola itu bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi kita. Apapun jenis pekerjaan kita, entah itu pekerjaan kasar atau halus, pekerjaan dalam memberikan kebijakan atau di dalam keterampilan, seluruh pekerjaan yang baik, yang suci, yang benar adalah ibadah. Seorang tukang sapu di jalanan, seorang security, dan seorang office boy atau office girl di sebuah kantor, sama posisinya sebagai seorang yang sedang beribadah. Seorang yang memiliki jabatan di sebuah perusahaan, di sebuah pemerintahan, atau seorang pejabat tinggi di dalam sebuah negara, ketika ia mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, sesuai dengan karakter moral dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi sebuah negara, maka ia sedang beribadah kepada Tuhan secara individu, secara pribadi. Dan kita bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan kita. Kita harus profesional dan betul-betul berintegritas di dalamnya. Tidak ada kejahatan, kecurangan, dan hal-hal yang membuat orang lain rugi dan membuat orang lain itu mengalami kesusahan. Di dalam dunia pekerjaan banyak tantangan, banyak dinamikanya. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang berpusatkan kepada Kristus, bekerja itu mulia. Entah dia sebagai asisten rumah tangga atau ibu rumah tangga. Entah dia sebagai pelajar, mahasiswa, atau seorang akademisi, atau seorang profesor. Semuanya sama di hadapan Tuhan, ibadah. Hanya saja kualitas kita di dalam bekerja harus sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Janganlah kita asal bekerja, asal mendapatkan uang. Tidak demikian. Kita bekerja bukan untuk uang, tapi uang itu memang kita perlukan. Kita bekerja untuk hidup memuliakan Tuhan. Kalaupun uang yang kita dapatkan atau jasa yang kita kerjakan itu mendapatkan upah, itu bagian daripada cara Tuhan memelihara hidup kita. Tidak ada yang pernah puas dan cukup dengan hasil yang kita kerjakan. Dalam konteks inilah kita patut bersyukur kepada Tuhan. Apapun usaha, bisnis, jasa, pekerjaan yang kita lakukan, kita haruslah bersyukur senantiasa. Sedikit atau banyak, kita perlu bersyukur. Dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam kebutuhan hidup kita, tetap kita bersandar kepada Tuhan, mengucap syukur. Burung pipit di udara dia pelihara, bunga di taman dia berikan keindahan. Terlebih lagi kita, milik kepunyaan Tuhan. Kita seharusnya betul-betul mengandalkan dan mengharapkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Jangan ada yang iri hati atau melakukan satu tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan oleh karena kita membandingkan pekerjaan kita dengan pihak lain. Kita harusnya lebih bergiat lagi bekerja. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja bagi sesama
agar setiap orang mendapatkan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam 6 hari itu kita sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan, dan sungguh-sungguh berbagi, meningkatkan kualitas kerja kita dalam berbagai bidang apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.